Halo adik-adik, salam, selamat pagi. Adik-adik, ada sukacita? Adik-adik sehat? Puji Tuhan. Hari ini adik-adik kita mau ibadah Natal sekolah minggu. Ibadah yang luar biasa, ibadah yang spesial. Karena kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir buat kita semua, datang ke dunia buat kita semua. Untuk itu kita mau mempersiapkan hati kita akan bergembira, kita akan sukacita memuji nama Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari pulau dan benua. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu dari pulau dan benua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kalau pada kesempatan kali ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dapat merayakan Natal. Walaupun melalui online ya Tuhan. Kiranya Tuhan, damai Natal Tuhan tetap ada di hati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Hai Dunia Gembiralah. Kita akan memuji dengan sepenuh hati kita ya. Kita bersama-sama karena kita merayakan Natal sekolah minggu ini ya. Kita akan memuji Tuhan. Hai dunia, gembiralah.
Anak-anak, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supatmo. Sebelumnya, mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Shalom anak-anak, Pak Parno berharap anak-anak tetap sehat, tetap mengalami sukacita bersama dengan keluarga masing-masing. Anak-anak dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita Natal. Sebelumnya anak-anak, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu GKI Gondomono siap untuk mendengarkan cerita Natal. Mampukan anak-anak GKI Gondomono Tuhan untuk merenungkan dan nantinya melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut cerita Natal ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Natal dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita simak pembacaan berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena
daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Injil Matius 2 ayat 1-12 menceritakan tentang orang Majus. Anak-anak, orang Majus itu siapa? Orang Majus adalah orang-orang yang pintar dalam hal ilmu perbintangan. Mereka setiap hari belajar mengenai arti bintang yang muncul yang mereka lihat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada suatu hari tiba-tiba orang Majus itu melihat bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Mereka melihat bintang yang sangat terang. Dan ketika mereka melihat buku mereka, ternyata bintang itu menunjukkan bahwa telah lahir seorang raja, telah lahir seorang penyelamat dunia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah mereka tahu arti bintang itu, maka mereka bersiap-siap untuk mencari raja itu. Mereka mempersiapkan sesuatunya, mereka juga membawa hadiah-hadiah untuk raja yang akan mereka temukan itu. Anak-anak dikasih Tuhan, bintang yang mereka lihat itu bergerak dan memberi arah kepada orang Majus itu. Orang Majus berjalan terus dengan mengikuti bintang itu. Kemana bintang bergerak, mereka juga bergerak. Ternyata anak-anak, orang Majus berjalan mencari raja yang baru dilahirkan itu, waktunya sangat lama. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, tetapi mereka berjalan kurang lebih 2 tahun. Mari kita mencoba membayangkan anak-anak berjalan di padang gurun pagi, siang, malam selama kurang lebih 2 tahun. Tentu merupakan sebuah perjalanan yang membosankan, sebuah perjalanan yang membuat kita capek, sebuah perjalanan yang kadangkala membuat takut orang yang berjalan karena lama di padang gurun mereka berjalan. Tetapi anak-anak, orang-orang Majus itu setia. Mereka terus berjalan, mereka terus mengikuti bintang itu. Pada suatu hari, tibalah mereka di istana Raja Herodes. Karena mereka berpikir, ketika yang lahir itu anak raja, maka anak itu lahir di istana. Tibalah mereka di istana Raja Herodes. Dan mereka bertanya kepada Raja Herodes, "Di manakah dia?"
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Anak-anak dikasih Tuhan, ketika orang-orang Majus bertanya kepada Raja Herodes, di mana raja yang baru dilahirkan itu, semua penghuni istana terkejut. Dan Raja Herodes mengumpulkan semua orang pintar, mengumpulkan ahli Taurat, mengumpulkan imam-imam, dan bertanya kepada imam-imam dan ahli Taurat, di mana raja itu dilahirkan. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian dengan diam-diam Raja Herodes bertanya kepada orang Majus itu, di manakah raja itu dilahirkan? Carilah. Kalau engkau sudah menemukan, kembalilah kepadaku, beritahukanlah kepadaku. Aku akan datang menyembahnya. Tetapi apakah Herodes mau menyembah raja itu, anak-anak? Tidak. Tidak. Raja Herodes ketika menemukan Tuhan Yesus yang masih anak-anak itu akan dibunuh. Anak-anak dikasih Tuhan, setelah dari istana Herodes, orang-orang Majus itu kembali berjalan mengikuti arah bintang itu. Sampai pada suatu saat bintang itu berhenti tepat di bawah sebuah rumah. Dan orang-orang Majus itu tanpa ragu-ragu mereka masuk ke rumah itu. Dan ketika melihat Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus, mereka tanpa ragu-ragu pula membuka bekalnya dan mereka memberikan persembahan kepada raja itu, kepada Tuhan Yesus, emas, kemenyan, dan mur sebagai wujud ungkapan terima kasih, ungkapan syukur karena mereka sudah berjumpa dengan raja, dengan Mesias, dengan penyelamat bangsa. Anak-anak dikasih Tuhan, ketika orang Majus itu tidak kembali ke negerinya, maka Allah memberikan peringatan kepada orang Majus itu melalui mimpi. Jangan kembali kepada Herodes. Dan mereka taat kepada perintah itu, mereka kembali ke tanah kelahirannya melalui jalan lain. Anak-anak dikasih Tuhan, dari cerita orang Majus tadi, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau lahir di hati kita, mau berada di hati kita, memimpin, menolong, memampukan anak-anak, memampukan kita untuk mengerjakan, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, anak-anak, untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih sesuatu, memerlukan sebuah perjuangan, memerlukan sebuah ketekunan, memerlukan sebuah kesetiaan, memerlukan sebuah kesungguhan. Kadangkala juga harus menanti waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan sesuatu. Anak-anak harus setia, harus sungguh-sungguh supaya bisa meraih apa yang diinginkan. Contoh ketika pengen nilai yang baik, anak-anak juga harus belajar dengan giat. Kemudian yang ketiga, anak-anak, kita pun juga harus menjadi berkat seperti orang Majus, menjadi berkat. Mau mendoakan teman-teman, mau menemani teman-teman, supaya teman-teman juga
ikut merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah Natal saat ini. Mari kita berdoa, anak-anakku. Tuhan Yesus, anak-anakmu mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu yang terus Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Biarlah orang tua kami tetap sehat, tetap mampu mendapatkan rezeki yang cukup dari Tuhan. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka juga boleh semakin kreatif, semakin jadi berkat bagi kami. Berdoa untuk bangsa Indonesia dan keadaan kami ya Tuhan. Biarlah virus corona semakin berkurang dan hilang dari kehidupan kami. Buat kami setia Tuhan, setia dalam segala sesuatu, setia bersekolah minggu walaupun lewat online, dan setia dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Amin.